Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang 6 tipe kepemimpinan ya yang biasa ada di organisasi ataupun dalam suatu PT atau dalam suatu pekerjaan. Eh, Tentunya untuk kepemimpinan tersendiri pasti diperlukan ya. Eh, itu sudah pasti, apalagi untuk diri sendiri, untuk memimpin diri sendiri. Terus ada tipe-tipe lagi ya untuk tipe kepemimpinan tersebut. Untuk tipe kepemimpinan yang pertama yaitu tipe kepemimpinan otokratis ya, otokratis atau kepemimpinan otoriter. Otoriter atau penguasa. Biasanya untuk tipe kepemimpinan otoriter ini itu untuk mengambil keputusan itu tanpa adanya pengaruh atau gangguan orang lain, yang berarti seperti menolak kritik, istilahnya perintahnya dianggap terlalu benar dan harus dituruti kemauannya. Jadi menganggap bawahannya itu sebagai robot, yaitu yang penting kerja 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 dan kerja. Enggan menerima saran dan kritik, pasti itu jadi istilahnya ya wis langsung aja seadanya. Kita selama mungkin menurut dia benar, ya wis lakukan, harus dilakukan. Itu kekuasaannya itu terkenal formalitas ya, karena terlalu mengagungkan jabatannya, yang sering juga memberikan tekanan terhadap bawahannya. Nah, untuk kelebihan dari tipe kepemimpinan ini itu sikapnya sigap ya, serta mampu mengambil keputusan dengan cepat. Ya, istilahnya kan seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan secara cepat juga sih. Salah maupun benar, harus tetap mengambil keputusan. Kelemahannya itu menumbuhkan rasa tidak nyaman ya untuk bawahan gitu, karena perlakuan dari leader itu memunculkan golongan yang tidak suka pada leader tersebut. Biasanya pemimpin ini kadang sering diomongkan atau misalkan dibenci karena tidak demokratis juga ya. Yang kedua itu tipe kepemimpinan militeristik. Militeristik yaitu terkesan dengan ciri-ciri yaitu menerapkan kedisiplinan yang tinggi, kaku juga terhadap bawahannya, dalam bertugas juga mempergunakan cara memerintah, terus menggerakkan bawahannya dengan titel, pangkat atau jabatan. Terus terlalu susah untuk menerima kritik juga, sama ya, ada kesamaan dengan otoriter juga ya. Terus menyukai formalitas dengan berlebih-lebihan. Hmm, yang ketiga itu ada tipe kepemimpinan paternalistik ya. Kepemimpinan tipe ini itu cenderung mendominasi ya. Biasanya pemimpin tersebut itu akan menganggap bawahannya tidak tahu apa-apa atau istilahnya kurang berpengalaman lah, sehingga tidak memberikan kesempatan berkreasi maupun untuk mengambil keputusan sendiri bagi bawahannya gitu tuh. Jadi istilahnya tidak memberikan kesempatan untuk bawahannya itu belajar, tidak memberikan kesempatan untuk bawahannya itu bisa berpikir luas juga gitu tuh, istilahnya bahwa kurang bagus juga ya sebenarnya ya. Terkadang pemimpin ini juga bersikap serta tahu berlebihan ya ketika istilahnya merasa sedang melindungi bawahannya. Namun kelebihan dari tipe ini, kepemimpinan ini bisa tegas dalam mengambil keputusan. Selain itu, bawahan akan merasa aman akan perlindungan yang diberikan. Tapi ada kelebihannya juga, yaitu misalkan memberikan perlindungan kepada bawahan, karena istilahnya keputusannya itu datang dari dia sendiri, bukan dari bawahan atau secara demokratis juga. Jadi mau tidak mau kan harus mempertanggungjawabkan gitu ya, mempertanggungjawabkan ucapannya. Sementara kekurangan yang lainnya itu ya, tidak memiliki kesempatan untuk berkembang kepada karyawan tersebut ya. Jadi harus, ini pasti ketergantungan pemimpin itu. Jadi
tidak ada ide-ide lain lah istilah. Yang keempat itu tipe kepemimpinan karismatik ya. Sebenarnya alasan dibalik kepemimpinan tipe karismatik belum ditemukan ya secara ilmiah. Namun tipe kepemimpinan ini memang memiliki daya tarik yang cukup terkesan lah gitu, yang luar biasa gitu, sehingga tanpa adanya perintah ataupun bawahannya akan tetap menghormatinya. Ya istilahnya kalau zaman-zaman dulu itu kayak presiden pertama kita Pak Soekarno itu ya itu terkenalnya karismatik ya, orang segan terhadap dia gitu ya. Namun bahwa diyakini bahwa pemimpin ini tuh bisa dikatakan karismatik saat memiliki kepribadian baik atau kecakapan lain yang membuat setiap orang menjadi kagum. Mungkin ya istilahnya ada wibawanya, mungkin dia istilahnya suka rajin, ataupun jadi yang lain tuh menilai bahwa dia tuh bagus gitu tuh, istilahnya dia tuh pintar gitu, memberikan ide-ide yang cemerlang atau apa, jadi istilahnya dinilai oleh orang lain itu bagus gitu ya. Yang kelima itu tipe kepemimpinan demokratis ya. Leadership yang memberikan kebebasan pada anggotanya ya. Ini tipe kepemimpinan itu bisa membuka kesempatan kepada bawahannya bahwa kita itu punya ide, bisa dicantumkan, bisa memberikan ide itu kita ditampung ya untuk semua orang itu yang demokratis ini, seperti negara kita kan juga demokratis gitu ya katanya. Skip gitu. Karena adanya yang kelima itu, yang keenam ya, yang keenam itu kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire itu berasal dari Prancis ya, yaitu yang dinilai sebagai leader yang paling pasif ya, dikatakan begitu karena ia membebaskan bawahannya untuk melakukan sesuatu asalkan tujuan organisasi bisa tercapai. Ia menganggap bahwa anggota atau bawahannya sudah paham tentang apa yang harus dilakukan. Kelebihannya, para bawahan yang bisa bebas berkreasi dan mengambil keputusan sesuai sudut pandang mereka. Namun kekurangannya, proses kerja menjadi kurang memiliki kontrol dan minimnya pengawasan dari pimpinan. Jadi seperti itulah tipe-tipe karakter ya. Kalau saya pribadi itu lebih condong, kalau menurut saya pribadi ya, yang kelima yaitu demokratis dan karismatiknya. Sedikit cerita lagi bahwa dulu pas SMA saat saya menjadi ketua OSIS, saya ada di kepemimpinan otoriter ya, ada di otoriter. Jadi saran apapun itu tidak masuk. Ya saya istilahnya punya ide ya tuangkan. Padahal saya punya bawahan istilahnya kayak bendahara, sekretaris. Ketika saya mengadakan suatu lomba se-Jawa Barat, saya memberi kayak proposal, surat-surat dan lain-lain, itu saya sendiri yang mengerjakan itu ya. Sampai dengan terkumpulnya uang itu misalkan sekitar 80% itu saya sendiri yang mengerjakan. Tapi itu istilahnya kurang benar juga ya, tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk belajar juga. Padahalnya itu bisa dirubah juga dan kita bisa sambil belajar juga ya. Oke, terima kasih. Itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.